kematian Mayor Jenderal Ali Shatmani dalam serangan udara yang diduga dilakukan oleh Israel bukan sekadar kehilangan seorang perwira tinggi, tetapi sebuah tamparan keras bagi harga diri Iran. Apalagi setelah Shatmani baru saja menggantikan posisi komandan sebelumnya yang gugur dengan penuh kehormatan saat dunia bertepuk tangan menyambut gencatan senjata yang diumumkan Amerika Serikat. Satu pertanyaan justru bergema di ruang-ruang gelap markas militer Teheran. Apakah damai benar-benar dimulai, atau inilah awal dari perang yang tak lagi mengenal ajaran? Dan disinilah semuanya bermula, saat malam pertama setelah kematian Shatmani menjelma menjadi bara dendam dalam diam. Sebelum kita lanjut ceritanya, jangan lupa untuk subscribe, like, dan tulis amin di kolom komentar, agar kita semua selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, diberikan kesehatan, serta dijauhkan dari segala mara bahaya. Tonton video ini sampai habis, karena ada pesan menyentuh yang sayang banget kalau dilewatkan, dan akhir cerita yang sangat tak terduga. Sekarang, yuk kita lanjut ceritanya. Langit Teheran pagi itu berwarna kelabu, seakan-akan ikut berkabung atas peristiwa-peristiwa besar yang telah dan akan terjadi di tanah Persia. Dari balik jendela berkaca buram markas besar Garda Revolusi Islam, seorang pria paruh baya berdiri, tegak, sorot matanya tajam, namun di balik itu tersimpan letih, beban, dan luka yang belum sempat sembuh. Namanya Mayor Jenderal Ali Shatmani, sosok yang baru saja diangkat menjadi komandan tertinggi Garda Revolusi setelah kematian Letnan Jenderal Qasem Soleimani. Bukan promosi yang ia impikan, bahkan bukan posisi yang ia minta, tetapi sejarah sekaligus penderitaan bangsanya membawanya ke kursi itu. Sebuah takdir yang seolah dipaksa oleh darah dan debu. Saya tak ingin duduk di kursi yang pernah digunakan oleh orang yang saya hormati hanya untuk menggantikan kesunyian yang ditinggalkan rohnya, ucapnya lirih pada pagi hari pengangkatannya, saat para komandan senior mengelilinginya dengan tepuk tangan yang terasa lebih seperti dentuman peluru. Namun ia tahu, keraguan tak pernah punya tempat dalam kamus seorang prajurit. Pagi itu, ruangan rapat besar dipenuhi sosok-sosok berpakaian gelap. Beberapa mengenakan jas, sisanya berseragam. Shatmani berdiri di tengah ruangan. Ia memutar tubuh, menatap satu persatu wajah-wajah yang menunggu perintah darinya. Tidak ada yang bicara, hanya dengusan nafas dan bunyi kipas angin yang memutar tanpa gairah. Gencatan senjata. Shatmani memulai, semua kepala mendongak. Amerika mengumumkannya 2 pekan lalu, dan dunia menanggapi dengan senyum palsu yang sama. Seperti katakan, mereka menandatangani perjanjian nuklir dengan kita, lalu menarik diri sesukanya. Diam lagi. Ia melangkah maju, sepatunya memekik ringan di atas lantai marmer yang dingin. Israel tidak akan berhenti hanya karena Amerika mengatakan cukup. Mereka tidak pernah cukup, dan saya yakin serangan berikutnya bukan soal jika, tapi kapan. Soren, perwira muda, menelan ludah. Seorang lainnya menunduk di sudut ruangan. Seorang pejabat kementerian membetulkan dasinya, mencoba menyembunyikan kegelisahan yang sudah menari-nari di urat lehernya. Setelah pertemuan, Shatmani berjalan seorang diri ke ruang kerja yang masih berbau cat baru. Meja kerjanya masih kosong. Belum ada foto keluarga, belum ada secangkir teh kesukaan, hanya setumpuk berkas yang menunggu tangan kokoh untuk menyentuhnya. Ia duduk perlahan, memandang peta besar Timur Tengah yang digantung di dinding. Banyak titik merah di sana, terlalu banyak. Di pojok ruangan, seorang ajudan datang membawa sepucuk laporan dari markas intelijen luar negeri. Komandan, ada pergerakan tidak biasa di wilayah selatan Suriah. Drone pengintai Israel beberapa kali terdeteksi,
Tapi belum ada serangan langsung. Shatmani hanya mengangguk. Jangan tanggapi terlalu cepat, katanya pelan. Mereka sedang menguji kita. Mereka ingin kita bereaksi. Kita tak boleh terpancing belum sekarang. Ajudan itu diam, lalu memberi hormat dan meninggalkan ruangan. Dan saat pintu tertutup, Shatmani memejamkan mata. Bayangan masa lalu menyeruak begitu cepat. Beberapa tahun lalu, saat ia masih berpangkat kolonel, Shatmani pernah menyaksikan langsung ledakan yang meluluh lantakkan pangkalan militer kecil di Irak. 37 tentaranya gugur malam itu. Ia kehilangan 2 sahabat terdekat, satu di antaranya mati dalam pelukannya tubuh terbakar. Tapi masih sempat berbisik, balas mereka. Jenderal, balas. Ia mengubur dendam itu dalam-dalam. Tapi hari ini, dengan jabatan barunya, dendam itu mulai bangkit dari tidur panjangnya. Siang menjelang, di pelataran markas, sekelompok prajurit melakukan latihan parade militer. Langkah-langkah mereka serempak, suara hentakan sepatu menghantam tanah dengan irama yang menggetarkan dada. Tapi Shatmani tahu kemenangan bukan ditentukan oleh langkah, melainkan oleh kesabaran dan strategi. Di ruangannya, sebuah layar menampilkan laporan satelit terbaru. Titik-titik panas di Suriah, Lebanon, dan Palestina mulai menunjukkan pola. Israel sedang memetakan ulang target-targetnya, dan berdasarkan intuisi yang tak pernah gagal, Shatmani merasa dirinya ada di daftar itu. Namun ia tidak takut. Kalau mati adalah harga dari kehormatan, maka biarlah aku membayar lunas hari ini, ucapnya dalam hati. Sore itu, Shatmani menerima panggilan dari Ayatollah. Percakapan mereka singkat, namun berat. Ali, engkau tahu bahwa tugasmu tidak hanya menjaga negeri ini secara fisik, tetapi juga secara spiritual. Jangan terjebak dalam nafsu dendam. Saya paham, Yang Mulia. Tapi, kami juga tidak bisa terus menjadi korban. Balaslah dengan kehormatan. Dan panggilan berakhir. Kata-kata itu menggema di kepala Shatmani berulang kali. Balaslah dengan kehormatan. Malam menjelang, Shatmani menulis sepucuk surat. Tangannya gemetar sedikit, tapi hatinya tenang kepada anakku. Zahra, jika surat ini kau baca, itu berarti aku telah pergi lebih dulu. Jangan menangis, jangan marah. Jadilah pemaaf seperti ibumu, dan kuat seperti nenekmu. Ayah tak pernah menyesal memilih jalan ini. Tapi, andai dunia bisa kembali damai, aku ingin kau tumbuh bukan sebagai anak tentara, melainkan sebagai anak dari seorang manusia yang pernah mencintai negerinya sepenuh jiwa. Air mata jatuh perlahan di ujung kertas. Ia menyekat cepat, lalu menyisipkan surat itu ke dalam amplop kecil yang ditandai dengan tinta merah. Di luar, bintang-bintang mulai berpendar di langit. Teheran tampak tenang, tapi Shatmani tahu ini hanyalah senyap sebelum badai. Dan ia sudah siap berdiri di tengahnya untuk negerinya, untuk kehormatan, untuk darah yang belum selesai dituntut. Langit Damaskus sore itu tampak jingga pucat, seperti warna luka yang belum mengering. Debu beterbangan di udara, di bawah angin musim panas yang tak mengenal belas kasihan. Di kejauhan, suara azan menggema pelan, menyusup ke sela-sela bangunan tua yang seolah tak habis dimakan waktu maupun perang. Di atas sebuah bukit kecil yang dijaga ketat oleh pasukan elit Iran, Mayor Jenderal Ali Shatmani berdiri dengan tubuh tegap. Wajahnya menatap jauh ke barat daya, ke arah perbatasan yang selalu bergolak, di mana musuh seringkali datang bukan dalam bentuk manusia, tetapi dalam bunyi ledakan dari langit malam. Ia baru saja tiba di pangkalan militer rahasia yang berada tidak jauh dari Quneitra.
Suriah. Pangkalan itu merupakan bagian dari jaringan pertahanan yang dibangun Iran untuk menghadang agresi Israel. Meski tampak sederhana dari luar, fasilitas itu menyimpan teknologi canggih dan beberapa tokoh penting militer yang berpindah secara sembunyi-sembunyi dari Teheran. Komandan, ujar Kolonel Baram, seorang perwira senior yang telah menunggu di sana selama 2 hari. Kami mencurigai ada pengintaian dari drone Israel, tapi mereka tidak masuk terlalu dalam. Shatmani mengangguk perlahan, tatapannya tetap tertuju pada langit, seolah mencoba membaca pesan yang tersembunyi di balik warna senja. Mereka sedang mencium kita, katanya lirih, dan kita sedang bernafas terlalu keras. Di ruang pertemuan pangkalan, para perwira dikumpulkan dalam pertemuan tertutup. Di atas meja kayu tua, proyektor memantulkan citra digital dari pengamatan satelit Iran. Ada 3 titik merah yang bergerak mendekati garis pertahanan. Drone tempur jenis Hermes, milik Israel, masing-masing membawa persenjataan ringan, tapi sangat akurat. Ini hanya permukaan, ujar Mayor Kian, pakar intelijen yang turut hadir. Biasanya, drone tempur adalah langkah pertama sebelum jet tempur mengambil alih. Ini bisa berarti 2 hal, pengintaian atau ancaman langsung. Shatmani duduk tenang, tangan kirinya menopang dagu, sementara tangan kanannya memutar tasbih, kayu kecil pemberian almarhum putrinya. Mereka tahu, aku ada di sini, gumamnya dalam hati. Lalu ia berbicara dengan lantang, jangan tarik perhatian, jangan luncurkan rudal. Biarkan mereka terbang. Kita amati, bukan hadapi. Ruangan itu diam, bahkan detak jam di dinding terdengar begitu nyaring. Para perwira saling pandang, sebagian ragu, sebagian lain diam, karena percaya. Perinatala diberi. Tidak ada ruang untuk perdebatan. Di luar, malam merambat pelan. Kota Damaskus di kejauhan mulai bermandikan cahaya oranye dan merah dari lampu jalan, namun suasana tidak benar-benar tenang. Di udara, suara gemuruh rendah seperti dengungan lebah. Terdengar samar drone militer yang melintas jauh di atas awan. Shatmani duduk di balkon kecil di samping kamar tidurnya. Ia memandangi langit dengan mata tajam yang tidak hanya melihat, tapi membaca. Kenapa sekarang? Tanyanya lirih kepada dirinya sendiri. Dalam beberapa minggu terakhir, dunia terlihat seolah sedang menyulam perdamaian. Amerika Serikat mengumumkan gencatan senjata antara 2 pihak. Iran sendiri tidak pernah secara resmi mengiyakan, tapi juga tidak menyanggah. Gencatan itu seperti ilusi yang digantung di atas benang tipis. Semua tahu, hanya perlu 1 goresan untuk membuatnya runtuh. Di dalam markas Mossad di Tel Aviv, pada saat yang sama, seorang pria berkacamata duduk di depan layar lebar. Wajahnya dingin, matanya tidak berkedip. Ia adalah bagian dari unit bayangan timur, unit khusus yang bertugas mengawasi dan menyusun strategi untuk menggoyang Timur Tengah dari dalam. Di layar itu, titik-titik panas dari Suriah, Lebanon, dan Irak berpendar terang. Shatmani sudah di lokasi, ucap seorang analis. Pria berkacamata itu mengangguk pelan. Ia lalu menekan sebuah tombol, dan layar beralih ke citra satelit yang memperlihatkan bangunan tempat Shatmani berada. Jangan lakukan apa-apa, katanya pelan, namun tegas. Biarkan dia merasa aman. Kembali ke Damaskus, Shatmani mengadakan pertemuan rahasia dengan 4 perwakilan militer Suriah. Mereka membahas pergerakan kelompok bersenjata yang diduga dibekingi Israel di sekitar Daraa. Israel menganggap kawasan ini sebagai halaman belakangnya, ujar salah satu perwira Suriah. Tapi sejak kehadiran pasukan Anda, mereka mulai resah. Shatmani tersenyum tipis. Kita bukan tamu di sini. Kita keluarga. Ucapan itu disambut dengan senyum dan anggukan, namun jauh di dalam hati semua yang hadir
Ada rasa gelisah yang tak bisa ditepis, seperti kabut tipis yang menggantung di pagi hari, tampak tak mengancam, tapi menyembunyikan bahaya besar. Tengah malam, angin padang pasir berhembus kencang, langit tampak gelap gulita, tanpa bintang. Sebuah mobil SUV hitam bergerak cepat keluar dari pangkalan, menuju kota. Di dalamnya, 2 orang agen Iran menyamar untuk mengantarkan pesan rahasia ke Duta Besar Iran di Damaskus. Mereka tidak tahu, gerak mereka telah terpantau. Di perbatasan utara, sebuah pesawat tak berawak Israel mengunci sinyal komunikasi dari kendaraan itu. Namun serangan tidak dilakukan. Belum saatnya. Target utama belum bergerak. Pukul 2 dini hari, Shatmani berdiri di depan jendela kamarnya. Ia tidak bisa tidur. Pikirannya melayang ke Teheran, ke istrinya yang sudah lama tidak ia temui, ke putrinya Zahra yang baru saja masuk universitas, dan ke surat terakhir yang telah ia titipkan pada ajudannya. Di saku bajunya, ia menyimpan sepotong doa yang ditulis tangan oleh seorang ulama dari Qam. Ia menarik napas dalam-dalam. "Aku belum selesai," bisiknya. Namun, di langit yang hitam, pekat, ada suara samar, seperti bisikan mesin dari kejauhan, yang mendekat dengan perlahan. Waktu menunjukkan pukul 3 dini hari. Langit di atas Damaskus tampak seperti lembaran abu-abu kelam pekat. Diam, namun menyimpan sesuatu yang mencekam di balik lapisannya. Udara dingin menyusup dari sela-sela dinding bangunan pangkalan, menusuk hingga ke tulang. Di luar, lampu sorot menari pelan, menyapu area perimeter dengan ketelitian yang sudah terbiasa terhadap ancaman. Mayor Jenderal Ali Shatmani duduk di kursi kayu, menghadap ke jendela kamar kecil yang ditempati sementaranya. Di tangannya, secangkir teh hitam telah mendingin. Ia tak lagi menghirup aromanya, hanya memegangnya seperti memegang sepotong kenangan yang enggan dilepaskan. Ia sudah biasa dengan malam seperti ini, senyap, gelap, dan mendidih oleh firasat yang tak bisa dijelaskan dengan logika. Dan malam ini terasa berbeda, lebih sunyi dari biasanya, lebih berat, lebih dingin. Sementara itu, di ruang pengawas radar pangkalan, Mayor kian menatap layar besar yang menampilkan wilayah udara sekitar. Di sudut kanan, garis-garis halus terbentuk nyaris tak terlihat oleh mata biasa. Tapi, Kian tahu, itu bukan kebetulan, itu adalah jejak. Drone tak dikenal, terbang pada ketinggian rendah. Ucapnya pelan. Operator radar di sampingnya mengangguk, wajahnya menegang. Jenis ini bukan drone biasa. Ini model baru, hampir tidak terdeteksi. Tapi, kita menangkap bayangannya. Lewat inframerah? Koordinat? Tanya Kian cepat. 4 kilometer dari titik pusat, mendekat. Kian tidak berpikir lama. Ia menekan tombol intercom. Siaga 1. Jangan nyalakan sistem pertahanan. Jangan beri isyarat apapun. Biarkan mereka berpikir. Kita tak tahu. Dan, di saat itu, dari langit yang diam, kematian mulai turun perlahan, bukan dengan raungan, tapi dengan denting tak terdengar. Shatmani berdiri. Ia mendekat ke jendela. Matanya menerawang, kosong, namun waspada. Di bawah sana, para penjaga masih berjalan bolak-balik. Tidak ada kepanikan. Tidak ada ledakan. Hanya detak jam dinding yang seperti melambat. Ia berjalan pelan ke meja kecil di dekat tempat tidur, mengambil map berisi dokumen strategis. Tangannya menyelipkan surat terakhir yang ia tulis untuk Zahra ke dalam map itu, lalu menguncinya dengan kode. Ia tak tahu kenapa, tapi ia merasa waktunya hampir tiba. Dari Keyohan terdengar suara burung hantu, terdengar biasa, tapi bagi seorang prajurit yang telah mencicipi ratusan malam di medan perang, suara-suara kecil bisa menjadi pertanda. Ia berbalik, dan saat itu tanpa suara,
Tanpa peringatan, tanpa warna di langit, sebuah kilatan putih menyambar dari kejauhan. Boom, getaran besar mengguncang tanah, dinding-dinding bergetar. Kaca jendela meledak berkeping-keping, api menyembur ke udara, disertai debu dan serpihan logam. Di ruang komando, alarm meraung liar, operator menjerit, dan pasukan langsung berhamburan keluar. Sebagian mengangkat senjata, sebagian lain mencari korban di antara reruntuhan. Pangkalan itu kini bukan pangkalan lagi. Ia telah berubah menjadi lumpur darah dan asap. Di tengah kepanikan, Kolonel Baram berlari ke bangunan tempat Shatmani menginap. Tapi bangunan itu telah hancur separuh. Api masih menjilat reruntuhan. Para prajurit menggali dengan tangan kosong. Wajah mereka penuh abu, mata basah. Namun tak ada yang berhenti. Mereka tahu siapa yang ada di dalam reruntuhan itu. Beberapa menit kemudian seseorang berteriak, "Komandan! Komandan!" Tubuh Shatmani ditemukan, terbujur diam, bersimbah darah, namun tetap menggenggam map di dadanya. Di wajahnya tak ada ketakutan, hanya ketenangan yang mengiris. Baram berlutut, ia tidak menangis. Ia hanya mematung lalu bersujud di atas tanah, yang kini menjadi saksi bisu kehilangan besar. Di Teheran, kabar kematian Shatmani tiba seperti petir yang membelah langit subuh. Pukul 4:15, Ayatollah dibangunkan oleh ajudannya. Ia hanya diam, lalu mengambil wudhu dan salat sendirian di ruang sunyi. Seusai doa, ia duduk, menatap foto Shatmani yang masih tersenyum dalam balutan seragam. Engkau benar, Ali. Mereka tidak pernah cukup. Di markas Mossad, Tel Aviv, pria berkacamata membuka email dengan subjek singkat, "Target eliminated." Ia meneguk kopi hangatnya perlahan. Di layar, foto satelit menunjukkan pangkalan Iran kini tinggal puing dan bara. Reaksi mereka akan brutal, bisik salah satu analis. Pria berkacamata tersenyum miring. Biarkan mereka marah, dunia akan menyalahkan siapa yang menyerang lebih dulu. Dan dunia akan sekali lagi bingung. Siapa sebenarnya korban? Siapa pemicu? Siapa dalang? Siapa boneka? Beberapa jam kemudian, Teheran dipenuhi bendera hitam. Di layar televisi nasional, wajah Shatmani ditampilkan dalam bingkai berkabung. Ribuan orang turun ke jalan. Mereka menangis, mereka mengangkat tangan ke langit. Mereka meneriakkan satu kata, "Balas!" Di dalam markas rahasia Garda Revolusi, rapat darurat digelar. Suasana tidak seperti biasa. Tidak ada ruang untuk analisis panjang. Tidak ada waktu untuk diplomasi. Kali ini, keputusan diambil dengan darah. Kita tidak menunggu lagi, ucap Kolonel Baram. Wajahnya keras. Kita akan membalas. Bukan esok. Malam ini, di malam yang sama, rudal-rudal dipersiapkan. Sistem siber mulai meretas titik-titik komunikasi lawan. Agen-agen yang selama ini tertidur mulai diaktifkan kembali. Iran tidak akan tinggal diam, karena mereka tahu kematian Shatmani bukan akhir, itu permulaan. Langit Teheran pagi itu tidak hanya muramia, seperti berkabung. Kabut menggantung rendah, menyelimuti kota seperti tirai duka. Di jalan-jalan utama, warga berjalan pelan dengan mata sembab. Tak ada musik, tak ada tawa, bahkan klakson kendaraan seolah berhenti bekerja. Negeri itu tenggelam dalam senyap, bukan karena takut, tetapi karena kehilangan sesuatu yang tak tergantikan. Mayor Jenderal Ali Shatmani, simbol kekuatan baru Garda Revolusi, telah gugur. Dan bagi Iran, kematiannya bukan sekadar kehilangan seorang komandan, tapi hilangnya perisai terakhir di garis depan kehormatan. Di dalam ruangan gelap, di kota suci kaum, Ayatollah Khomeini duduk bersila di atas permadani tebal. Wajahnya tidak menunjukkan kemarahan, juga bukan kesedihan biasa. Ada sesuatu yang lebih dalam perpaduan antara luka, kehancuran batin,
dan pertarungan moral di hadapannya. Tergeletak selembar kain kafan putih dengan nama Ali Shatmani ditulis rapi dalam aksara Persia. Di sisinya, para ulama senior menunduk diam, menanti satu kalimat dari pemimpin tertinggi mereka. Namun Ayatollah masih belum bicara. Tangannya menggenggam tasbih, tetapi tak bergerak. Bibirnya rapat, namun dadanya nekturen menahan sesuatu yang membuncah. Akhirnya, ia berkata pelan, nyaris berbisik, Allah, ambil satu dari kami yang terbaik. Sekarang, apa yang engkau ingin kami lakukan? 1 jam kemudian, Ayatollah memutuskan mengunjungi keluarga Shatmani secara pribadi. Sebuah keputusan langka. Iring-iringan kendaraan bergerak tanpa pengumuman, pengawalan ketat. Tapi, suasananya bukan seperti parade. Ini adalah ziarah. Rumah keluarga Shatmani berada di pinggiran Teheran, jauh dari kemewahan. Istrinya, Mahin, duduk di ruang tamu sederhana. Wajahnya pucat, mata bengkak. Di sampingnya, Zahra, putri satu-satunya, menggenggam foto ayahnya yang berseragam. Wajah gadis itu kosong, matanya tidak menangis. Namun air matanya seperti sudah habis semalaman. Saat Ayatollah melangkah masuk, Mahin berdiri dengan gemetar. Ia hendak membungkuk memberi hormat, namun Ayatollah mengangkat tangan, lalu memeluknya. Pelukan itu lama, tanpa kata, hanya isakan tertahan yang menyatu dengan udara. Zahra memandangi mereka. Di wajahnya muncul kilasan rindu, tapi juga amarah. Ia melangkah maju, lalu berkata dengan suara pecah, apakah semua ini sia-sia? Apakah ayah saya hanya tumbal dari permainan para pria tua di balik Mahamaya besi itu? Ruangan terdiam. Ayatollah mendekat, memegang pundak Zahra. Ayahmu adalah manusia yang tahu ia akan mati, namun tetap memilih untuk berdiri. Karena dia percaya negeri ini akan berdiri lebih lama daripada nyawanya sendiri. Zahra tidak menjawab, tapi matanya mulai basah. Bukan karena marah, tapi karena tahu ia tidak bisa menolak kenyataan yang begitu pahit. Pada sore harinya, jenazah Shatmani dibawa dari pangkalan militer menuju kompleks pemakaman khusus para syuhada negara. Prosesi ini dilakukan tertutup, tidak ada siaran televisi, tidak ada kamera internasional, hanya pasukan, rakyat, dan tanah. Namun di balik pagar makam, ribuan orang berkumpul. Mereka datang diam-diam, mereka tidak bersuara. Mereka hanya berdiri, memegang gambar Shatmani, dan mengepalkan tangan mereka ke langit. Satu suara terdengar lirih dari kerumunan, balas dendam, atau kami sendiri yang akan maju. Dan ribuan lainnya menjawab, Ya Hussein. Di tengah pusara, saat tanah mulai menutupi tubuh yang dulu gagah memimpin, Kolonel Baram meletakkan bendera Iran yang telah berlumuran darah di atas peti kayu. Ia berdiri tegak, lalu memberi hormat. Di tangannya, ia masih memegang map yang digenggam erat oleh Shatmani. Saat tubuhnya ditemukan, map itu belum dibuka karena Baram percaya isinya bukan untuk dia. Beberapa jam kemudian, di ruang bawah tanah kompleks militer Tehran, para jenderal berkumpul. Wajah-wajah mereka letih, namun tidak lemah. Di tengah ruangan, meja bundar penuh peta dan laporan intelijen. Semua tahu, keputusan besar akan diambil malam ini. Kolonel Barom berdiri dan membuka map peninggalan Shatmani. Di dalamnya bukan hanya dokumen strategi, tetapi sepucuk surat tangan yang ditulis dengan tinta merah tua. Ia membacakan isi surat itu dengan suara pelan, namun setiap katanya seperti palu yang menghantam dada. Jika aku gugur, jangan terburu untuk membalas. Jangan buang nyawa rakyat kita untuk egoku. Tapi jika serangan itu bukan satu-satunya, dan mereka datang untuk menelan tanah kita, maka balaslah
bukan dengan amarah, tapi dengan kehormatan. Aku tidak ingin darahku menjadi alasan untuk kegilaan. Aku ingin darahku menjadi alasan kalian berpikir lebih jernih. Ruangan hening. Tak ada tepuk tangan, tak ada komentar. Tapi beberapa mata mulai merah, termasuk milik Baram. Di malam yang sama, dalam siaran resmi televisi nasional, akhirnya bicara. Siarannya hanya berlangsung 7 menit. Namun setiap detiknya diputar ulang berkali-kali di seluruh negeri. Mayor Jenderal Ali Shatmani telah gugur di jalan suci, mempertahankan kehormatan bangsa. Ia bukan mati, ia kembali kepada Tuhannya dengan kepala tegak kepada dunia. Kami katakan, kami tidak mencari perang, tapi kami tidak pernah takut padanya. Dan kepada musuh, kami tidak buta terhadap kebisuan kalian. Dan kami tidak tuli terhadap suara pesawat-pesawat kalian. Rakyat bersorak, tapi juga menunduk. Karena mereka tahu, kata-kata itu adalah kode. Sebuah pintu telah dibuka. Dan dari balik pintu itu, dendam yang terstruktur mulai berjalan. Di markas rahasia Israel, laporan tiba bahwa Iran tengah mengaktifkan unit Quds di 4 lokasi sekaligus. Komunikasi diplomatik dengan negara-negara Eropa mulai meningkat. Amerika Serikat bersikeras Iran harus menahan diri. Tapi Iran tidak lagi bicara. Iran sedang bergerak. 1 pekan telah berlalu sejak Mayor Jenderal Ali Shatmani dimakamkan. Namun denting kematiannya masih bergema hingga ke ujung telinga dunia. Di Teheran, suasana tampak tenang di permukaan. Jalan-jalan kembali pada toko-toko mulai buka seperti biasa. Dan azan berkumandang 5 waktu tanpa terputus. Namun, ketenangan itu semu. Seperti permukaan danau yang terlihat damai. Padahal arus deras menghantam dasar. Di ruang bawah tanah, kompleks Garda Revolusi, puluhan operator sibuk di depan layar monitor. Jari jemari mereka menari cepat di atas keyboard. Peta digital wilayah Israel berkedip. Sinyal-sinyal komunikasi musuh berhasil dipecah. Namun, belum ditindaklanjuti. Iran masih menahan napas, meski dadanya nyaris meledak oleh amarah. Sementara itu, di balik tirai diplomasi, Amerika Serikat mulai bergerak. Di markas besar PBB, Duta Besar AS berdiri di hadapan forum dunia dengan ekspresi datar. Kata-katanya tersusun rapi, tapi kosong. Kami meminta Iran untuk tidak mengambil langkah balasan yang membahayakan stabilitas regional. Kami mengutuk tindakan kekerasan dari semua pihak dan menyerukan semua negara untuk menahan diri. Menahan diri, dunia internasional bertepuk tangan pelan. Seolah-olah kedamaian telah benar-benar dekat, tapi di ruang lain, jauh dari kamera dan mikrofon, tabel strategi diperbesar, dan daftar target baru mulai dibahas. Iran tidak hadir dalam perundingan itu. Mereka tidak perlu duduk di kursi yang dibagikan oleh negara-negara yang diam saat komandannya dibunuh. Mereka sedang mempersiapkan balasan yang tidak diumumkan di depan wartawan, tetapi dirancang dalam diam yang menusuk. Di ruang rahasia Teheran, Kolonel Baram dan Mayor Kian memimpin rapat terbatas. Di layar lebar, peta fasilitas intelijen Israel di Siprus, Azerbaijan, dan Aman muncul bergantian. Setiap lokasi telah diamati selama berbulan-bulan, dan kini tinggal satu perintah untuk membuatnya hilang dari peta. Apakah ini yang Shatmani inginkan? Tanya Kian dengan suara pelan. Baram tidak menjawab. Ia menatap map milik Shatmani yang masih tergeletak di meja. Di dalamnya, surat terakhir itu tetap tersimpan rapi. Kata-katanya masih membekas, tapi Baram juga tahu, diam pun bisa menjadi bentuk pengkhianatan. Di sisi lain, unit Quds telah diaktifkan di Beirut, Damaskus, hingga Basra. Agen-agen bergerak dalam bayang-bayang. Tidak ada identitas, tidak ada tanda, hanya keberanian dan dendam yang mereka bawa dalam ransel mereka.
Salah satu agen bernama Hasan tiba di Istanbul dengan paspor palsu. Ia berjalan sendirian, mengenakan pakaian turis. Di lehernya tergantung kamera bukan untuk memotret, tapi menyimpan mikrofon canggih. Ia menyusup ke sebuah kafe yang menjadi titik koordinasi spionase Israel. Tak ada senjata yang ia bawa. Tapi, di hingga tenia, ia menghafal wajah-wajah yang menjadi target untuk Shatmani, bisiknya. Sebelum mengaktifkan alat pengendali jarak jauh yang tertanam di jam tangan hitamnya. Namun, bukan hanya Iran yang bergerak dalam senyap. Di Tel Aviv, markas Mossad mulai panik setelah 3 titik operasionalnya di luar negeri kehilangan komunikasi dalam waktu bersamaan. 1 di Cyprus, 1 lagi di Irak, dan yang ketiga di wilayah Sinai. Tidak ada ledakan, tidak ada jejak, hanya hilang. Seseorang mengumpulkan file dan berseru, "Ini bukan serangan biasa." Mereka tidak ingin dunia tahu. Ini balas dendam yang tidak diklaim. Di Teheran, Ayatollah kembali memanggil para komandan Garda Revolusi. Pertemuan ini tidak seperti biasanya, tidak diadakan di markas militer, tetapi di masjid kecil, tempat biasa Shatmani beribadah. Diam-diam, Ayatollah duduk di tengah. Jubah hitamnya menyatu dengan beang-beang dinding. Suaranya pelan, namun mengandung daya hantam. Dunia menyuruh kita diam, tapi darah Shatmani sudah membasahi tanah. Apakah kita akan biarkan darah itu mengering tanpa mak? Para komandan menunduk. Mereka tidak menjawab, tetapi dalam dada mereka, keputusan telah bulat. Pada malam harinya, Kolonel Baram menerima informasi dari divisi siber. Serangan siber terhadap fasilitas energi Israel berhasil dilakukan. 4 jaringan pembangkit listrik padam bersamaan. Pemerintah Israel menyangkal terjadi sabotase. Mereka menyebutnya pemeliharaan mendadak. Tapi Baram tahu, itu bukan pemeliharaan, itu pesan. Pesan tanpa pengirim. Tapi semua tahu siapa yang berbicara. Zahra, putri Shatmani, berdiri di balkon rumahnya. Ia mengenakan gamis hitam. Rambutnya terikat rapi di tangannya. Foto sang ayah masih tergenggam. Sejak kematian ayahnya, ia jarang keluar rumah. Tapi malam ini, ia memandang langit dengan mata yang tak lagi memohon penjelasan. Hanya menyimpan luka dan kekuatan. "Ibu," katanya perlahan, "ayah akan bangga." Meski ia tidak pernah meminta pembalasan. Mahin mendekat, memeluk putrinya. Dari belakang, kita tidak membalas karena diminta. Kita membalas karena tidak ingin yang lain kehilangan seperti kita. Sementara dunia sibuk mengecam serangan balasan Iran yang tidak diakui, ketegangan mulai menumpuk di tempat lain. Pemerintah Israel memperketat pengamanan dalam negeri. Kedutaan-kedutaan mereka di seluruh dunia meningkatkan status siaga. Namun mereka tidak bisa menyalahkan siapapun karena tidak ada yang mengaku. Perang telah berubah bentuk. Tidak lagi di medan terbuka, tidak lagi di layar-layar berita, tapi di jaringan, dalam senyap, dan dalam hati orang-orang yang bersumpah tidak akan pernah lupa. Dan di ruang pribadi Shatmani yang masih belum dikosongkan, di atas mejanya selembar surat yang belum pernah dibaca tertinggal, ditemukan oleh Zahra ketika ia diam-diam masuk suatu malam. Surat itu ditujukan untuk Ayatollah. Isinya hanya 1 paragraf pendek. "Jika saya gugur, jangan tangisi saya, tapi lindungi anak-anak kita dari dendam yang membabi buta. Jangan biarkan nyawa saya menjadi awal dari perang yang tidak bisa dimenangkan." Zahra membaca surat itu pelan, lalu memeluknya. Air matanya jatuh di sudut kertas, dan untuk pertama kalinya sejak pemakaman, ia menangis. Subscribe dulu yuk, sebelum lanjut ceritanya, karena setelah ini, kita akan masuk bab yang
mulai menegangkan dan memasuki akhir cerita yang sangat tidak terduga. Siapkan kopi, cemilanmu, dan atur posisimu senyaman mungkin. Sekarang, yuk kita lanjutkan lagi ceritanya. Langit malam di atas perbatasan Israel Suriah tampak lengang, tidak ada bintang, tidak ada bulan, hanya gulita, seperti tabir yang menutup mata dunia agar tidak menyaksikan apa yang akan terjadi malam itu. Namun, di balik bayangan padang gurun dan pasir, sejumlah kendaraan bergerak perlahan tanpa suara. Plat nomor disamarkan. Para pengemudi tidak saling bicara. Mereka bukan pasukan biasa. Mereka adalah bagian dari satuan paling rahasia dalam tubuh Garda Revolusi Iran, Divisi Bayangan Timur Unit, yang tidak pernah disebut di depan publik, bahkan dalam dokumen militer resmi sekalipun. Dan malam ini, mereka membawa dendam. Di sebuah bangunan tua bekas kantor dagang dekat kota kecil Quneitra, sebuah ruang bawah tanah telah disulap menjadi pusat kendali operasi. Mayor Kian duduk di depan layar monitor. Wajahnya pucat, matanya merah. Sejak kematian Shatmani, ia jarang tidur. Tapi malam ini, ia tidak bisa tidur bukan karena sedih, melainkan karena giliran mereka untuk bergerak. Di belakangnya, Kolonel Baram berdiri tegak. Di tangannya, ia memegang data dari intelijen Suriah yang membocorkan keberadaan seorang komandan Mesadeitan Malah, pria yang diyakini menjadi arsitek pembunuhan Mayor Jenderal Shatmani. Dia akan melintas perbatasan malam ini. Dijaga dua kendaraan sipil bersandi. Tujuannya, pusat logistik pasukan UNDOF di sisi Israel. Barom tidak mengucapkan sisa kalimatnya, karena semua di ruangan itu tahu. Jika kesempatan ini lolos, tidak akan ada yang kedua. Tepat pukul 2:10 dini hari, dua kendaraan SUV berwarna abu-abu melintas di jalur yang tidak biasa digunakan. Mereka menghindari rute utama, mengikuti jalan sunyi yang membelah gurun. Dari Kayohan, tampak seperti konvoi sipil, tapi setiap roda yang bergulir membawa sesuatu lebih dari sekadar logistik. Dalam kendaraan kedua, duduk Eitan Malah. Ia mengenakan jaket ringan, tangannya menggenggam ponsel satelit. Wajahnya tenang, namun pikirannya sibuk. Kami sudah lihat pergerakan kecil di Quneitra, tapi kami rasa Iran tidak cukup nekat untuk balas di wilayah terbuka, ujar ajudannya yang duduk di samping. Eitan hanya tersenyum tipis. Tidak semua balas dendam perlu ledakan. Kadang hanya butuh satu peluru. Di tempat yang tepat, di bukit tak jauh dari jalur itu, dua penembak jitu Iran telah bersiap. Mereka memakai pakaian kamuflase pasir. Wajah mereka hampir tak terlihat. Di layar termal, panas dari mesin kendaraan bisa diraba, dan detak jantung target utama sudah dikenali. Eitan Malah, kendaraan belakang, kursi penumpang kiri, bisik operator lewat headset. Mayor Kian memberi aba-aba pendek. Jari penembak menggeser sedikit larasnya, menahan napas. Dan bam, tapi bukan mereka yang menembak terlebih dulu. Boom. Sebuah ledakan memecah malam. Bukan dari SUV, melainkan dari tanah yang mereka pijak sendiri. Salah satu penembak terlempar 2 meter. Tubuhnya menghantam batu. Operator radio yang berada di bawah bukit langsung diselimuti serpihan api. Semua menjadi kekacauan. Sinyal terputus. Suara alarm mulai meraung dari markas darurat. Kolonel Baram membelalakan mata. Mereka tahu, kita ada di sini. Di sisi lain, dari langit hitam yang semula sepi, drone tak dikenal turun perlahan, menyinari gurun dengan sensor inframerah. Israel membalik permainan. Mereka yang mengatur jebakan, dan lebih parahnya lagi, mereka tahu lokasi markas darurat Garda Revolusi di Suriah. Mayor Kian menggigit bibirnya. Kita disabotase dari dalam. Baram menarik peta satelit. Ada yang membocorkan rute kita. Kita dikhianati.
suasana berubah menjadi mencekam. Dan saat semua perhatian terpusat pada kegagalan operasi malam itu, serangan siber justru datang dari arah lain. Di pusat jaringan militer Iran di Isfahan, sistem keamanan data lumpuh. Selama 6 menit, sebuah virus menyusup mengacak 43% file strategis. Dan lebih buruk lagi, mengkopi ulang ke server luar negeri yang tidak dikenal. Para ahli IT militer terdiam. Tidak ada yang tahu dari mana virus itu masuk. Tapi jelas, ini bukan pekerjaan satu orang di Teheran. Keesokan harinya, Ayatollah memanggil kembali Kolonel Barong. Aku tahu kalian sedang membalas, tapi setiap langkah kalian seperti dipantau, bukan oleh musuh, tapi oleh seseorang dari tubuh kita sendiri. Baram, diam, temukan siapa pengkhianatnya sebelum kita benar-benar lumpuh. Beberapa hari kemudian, seorang perwira berpangkat mayor bernama Rasul Nabavi ditangkap secara diam-diam. Ia merupakan salah satu ajudan intelijen senior yang pernah bertugas di bawah Shatmani dan diam-diam menjalin kontak dengan agen luar negeri selama 3 tahun terakhir. Saat diinterogasi, wajah Rasul tetap tenang. Ia berkata satu kalimat yang membuat darah Baram membeku. Shatmani sudah tahu saya pengkhianat, tapi dia tidak pernah menangkap saya karena dia percaya saya akan berubah. Pengkhianatan itu menjadi hantaman lebih keras dari ledakan manapun, karena dendam yang terstruktur kini terinfeksi oleh ketidakpercayaan, karena perang yang diperjuangkan dengan kehormatan kini dikhianati dari dalam, dan karena darah yang ingin dibalas harus dihadapkan pada luka baru yang justru dibuat oleh tangan sendiri. Zahra duduk sendiri di kamarnya. Surat-surat ayahnya kini telah ia baca semua. Ia menangis bukan karena takut, tapi karena sadar ayahnya meninggal dalam perang yang belum selesai. Bahkan semakin tak jelas siapa musuh sesungguhnya. Pintu besi di ruang interogasi terbuka perlahan. Suara langkah Kolonel Baram menggema di lorong bawah tanah markas intelijen Teheran. Dinding-dinding beton tak bercat memantulkan bayangan gelap, seolah menyaksikan sendiri luka yang telah ditorehkan oleh sesama. Di balik jeruji, duduklah Mayor Rasul Nabavi, pengkhianat yang selama ini bekerja di bawah bayang-bayang Mayor Jenderal Ali Shatmani. Tangannya diborgol ke meja baja, kepalanya sedikit tertunduk, namun matanya tetap tajam. Bukan seperti tahanan, lebih menyerupai seseorang yang sudah menerima kematian sebagai takdir. Baram menarik kursi dan duduk di depannya. Tak ada basa-basi, tak ada kalimat pembuka. "Berapa banyak yang kau jual?" tanya Baram. Datar, Rasul tersenyum tipis. "Aku tak menjual, aku hanya mengirim pesan." Pesan untuk siapa? Untuk dunia yang terlalu diam saat nyawa dikorbankan demi kebohongan. Baram menggebrak meja. Ali Shatmani mati karena pesen-pesen. Seperti itu, kau mengkhianatinya. Rasul menatap lurus. Aku tak membunuhnya, Kolonel. Tapi aku tahu, aku biarkan mereka tahu dia di mana. Diam panjang menyusul. Baram bangkit, berjalan ke belakang Rasul. Di dinding tergantung foto kecil Shatmani diambil saat misi terakhirnya di Aleppo, mengenakan seragam debu dan senyum tipis yang penuh rahasia. Kau tahu, dia memaafkanmu, meski dia bisa menyingkirkanmu kapanpun, tanya Barom pelan. Rasul mengangguk. Dan itu yang membuatku hancur. Di ruang lain, Mayor kian menyaksikan rekaman interogasi dari balik cermin dua arah. Hatinya bercampur aduk. Rasul dulunya adalah temannya. Mereka pernah bertugas bersama di Baghdad, pernah berbagi roti kering dan peluru di parit yang sama. Tapi malam ini, ia menonton lelaki itu duduk sebagai musuh. Di tangannya, ia menggenggam lembaran hasil penyelidikan tambahan. Ada nama-nama lain, dan salah satunya bekerja di Pusat Komunikasi Pertahanan Nasional.
Pengkhianatan ini lebih luas dari yang kita kira, gumamnya. Sementara itu, di markas militer Haifa, pertemuan tertutup diadakan antara pejabat intelijen Israel dan perwakilan Amerika Serikat. Serangan kita telah menjebak mereka, ujar agen Mossad, menekan peta digital. Kini mereka saling curiga. Bahkan, perwira tingginya ditangkap karena tuduhan membocorkan informasi. Perwakilan AS tidak tersenyum. Lalu, apa selanjutnya? Agen itu diam sejenak, biarkan mereka menghabisi satu sama lain. Namun rencana itu tidak berjalan semudah yang mereka pikirkan. Karena di balik duka dan pengkhianatan, ada kekuatan yang perlahan bangkit. Kekacauan di tubuh Garda Revolusi justru memperlihatkan siapa yang benar-benar setia. Yang tersisa kini bukan lagi mereka yang berlindung di balik medali, tapi mereka yang bersumpah akan mati bersama negeri ini. Di hari kelima, setelah interogasi Rasul, Zahra Putri Shatmani duduk berhadapan dengan Kolonel Barom. Ia membawa sesuatu yang mengejutkan. Catatan harian ayahnya ditemukan di balik buku-buku agama di rumah. Bara membuka halaman pertama. Tulisan tangan Shatmani mengalir tenang, tapi setiap kalimat seperti bom waktu yang mengungkapkan lebih dari sekadar strategi. Aku tahu Rasul menghubungi orang-orang luar, tapi aku biarkan, bukan karena lemah, tapi karena aku percaya seseorang yang diberi kesempatan untuk kembali akan jauh lebih berbahaya bagi musuh daripada yang dibunuh. Bara menutup buku itu perlahan. Matanya basah, dia tahu segalanya. Zahra menatap lurus ke arahnya. Ayahku mempercayai musuhnya lebih dari kepercayaan rakyat kepada pemimpinnya. Dan dia masih tersenyum. Sore itu, Rasul ditemukan, gantung diri di dalam selnya. Tidak ada catatan bunuh diri, tidak ada tanda perlawanan, tapi di sakunya terselip secarik kertas. Pengkhianatanku tak lebih besar dari ampunan yang kuterima, tapi aku tak kuat menanggungnya. Berita kematiannya tidak diumumkan ke publik. Iran tidak ingin dunia tahu bahwa luka dalam negeri mereka lebih menyakitkan dari 1000 rudal. Beberapa hari kemudian, Ayatollah memanggil rapat darurat. Kali ini bukan di masjid, bukan di ruang bawah tanah, tapi di aula syuhada tempat foto Shatmani kini dipajang bersama puluhan pahlawan lainnya. Di depan para jenderal, Ayatollah berdiri dengan sorot mata berbeda. Bukan hanya pemimpin agama, tapi pemimpin peperangan yang telah kehilangan pasukan terbaiknya karena musuh dan saudara sendiri. Kita terlalu sibuk melihat keluar, padahal luka kita ada di dalam, ucapnya lirih. Mulai malam ini, semua strategi berubah. Kita tidak lagi membalas secara terpisah. Kita serang mereka di tempat paling mereka percaya. Meja perundingan. 1 minggu kemudian, dalam konferensi yang digelar secara rahasia di Istanbul, delegasi Iran hadir, tapi bukan untuk berunding, untuk menyusup. Dalam delegasi itu, 2 agen Quds menyamar sebagai penerjemah dan pengamat teknis. Mereka membawa perangkat pemindai sinyal dan mikro pemangkar audio. Dalam waktu kurang dari 2 jam, seluruh sistem komunikasi diplomatik Israel yang hadir di ruangan itu disusupi. Data rahasia, lokasi bunker, bahkan sinyal darurat militer disedot, direkam, dan ditanamkan bom tidur digital yang hanya bisa diaktifkan lewat 1 kode. Zahra. Dan saat semua mata tertuju pada jalur Gaza, pada rudal-rudal Hamas, dan pada pidato-pidato di New York, Iran diam. Tapi dari dalam, Iran mulai mengambil alih. 3 minggu setelah kematian Mayor Jenderal Ali Shatmani, dunia terlihat tenang, terlalu tenang. Berita-berita televisi mulai berbicara soal perdamaian. Laporan internasional menunjukkan penurunan ketegangan antara Iran dan Israel. Para analis menyimpulkan bahwa balas dendam Iran telah selesai, bahwa fase kekacauan telah lewat.
Namun, nyatanya, peluru terakhir belum ditembakkan. Karena peluru itu tidak bersuara. Di ruang kerja Kolonel Baram, layar komputer menampilkan diagram jaringan komunikasi militer Israel. Sejak konferensi diplomatik di Istanbul, tim siber Iran bekerja siang dan malam membongkar kode pengamanan, memetakan jalur pesan internal, dan menanamkan trigger. Satu kode pemicu, satu nama Zahra. Di tangan Baram, kini ada kendali untuk mengacaukan seluruh sistem koordinasi internal. Pasukan Israel, dari logistik, serangan udara, hingga sistem rudal pertahanan Iron Dome, namun Baram tak segera menekannya. Ia hanya duduk diam, menatap peta dan foto-foto Shatmani yang tergantung di dinding. Ia tahu satu kesalahan akan mengorbankan ribuan nyawa, tapi diam pun tak lagi jadi pilihan. Sementara itu, Zahra berada di sebuah pangkalan rahasia dekat Kerman, tempat ayahnya pernah melatih satuan elit. Ia tidak lagi sekadar anak komandan gugur. Ia kini menjadi simbol wajah dari luka yang mengingatkan rakyat pada harga pengkhianatan di hadapannya. Puluhan anggota unit Quds berdiri diam. Mereka tak meminta pidato, tapi Zahra bicara. Karena diamnya sudah habis, ayahku percaya bahwa balas dendam buta tak akan membawa kehormatan. Tapi, ayahku juga tahu bahwa harga mati itu tak bisa dibayar dengan bangga-bangga dan doa. Kita akan membalas, tapi bukan dengan amarah. Dengan kehormatan, dengan ketepatan. Pada saat yang hampir bersamaan, di Tel Aviv, suasana mendadak berubah. Sistem jaringan militer mulai menunjukkan anomali. Pusat kendali rudal tidak bisa mengakses perangkat lunak utama. Sistem alarm berkedip, menyatakan unauthorized override. Server pusat dialihkan ke sistem manual sebuah protokol yang hanya digunakan saat sedang disusupi. Pukul 2:15 dini hari waktu setempat, semua jaringan komunikasi militer Israel lumpuh selama 4 menit 20 detik. Cukup untuk menghentikan komunikasi antara komando pusat dengan pasukan garis depan, dan cukup untuk menunjukkan Iran mampu tanpa harus meledakkan apapun. Sebuah pesan muncul di monitor pusat intelijen Mossad. Ini bukan perang, ini ingatan. Namun, balas dendam bukan cerita satu sisi. 2 hari kemudian, sebuah ledakan mengguncang gedung kecil di selatan Shiraz. 3 agen Iran tewas seketika. Di antara puing-puing, ditemukan potongan perangkat pelacak Israel. Tidak ada pengakuan, tidak ada liputan besar, tapi Garda Revolusi tahu. Mereka membalas balik. Situasi kembali mengencang. Ayatollah mengumpulkan seluruh kepala divisi. Wajahnya kali ini lebih dingin, tidak lagi menyimpan kemarahan, hanya kepastian. Kita tidak bisa berjalan di atas garis api tanpa luka, tapi kita juga tidak akan melompat ke dalamnya. Mulai hari ini, kita tidak balas dengan peluru. Kita balas dengan hilangnya kekuatan mereka dari dalam. Dan yang dimaksud bukan hanya sabotase digital. Dalam waktu 48 jam, Iran mengaktifkan lebih dari 20 jaringan diam di berbagai kota besar dunia, bukan untuk menyerang, tapi untuk menyusup ke rantai suplai dan keuangan Israel. Perusahaan-perusahaan kecil, vendor logistik, bahkan kontraktor sipil disusupi dengan transaksi kecil, kode pengalihan data, dan penyadapan rekening mikro. Dunia tidak menyadari, tapi ekonomi Israel mulai goyah bukan oleh rudal, tetapi Alec. Angka-angka yang tak pernah dikoreksi. Mata uang melemah, pasar gelisah. Israel sadar, serangan ini tak bisa dihadapi dengan bom. Sementara itu, Zahra duduk di halaman belakang rumah lamanya. Di depannya, meja kecil penuh dokumen ayahnya yang telah disalin dan diarsipkan. Ia membaca satu lembar terakhir catatan yang diselipkan Shatmani
di balik pot bunga. Jika perang ini harus dibayar dengan darah, aku ingin darahku jadi yang terakhir. Tapi jika bukan, maka jadikan lukaku sebagai alasan untuk bertahan, bukan untuk membunuh. Zahra menutup surat itu, lalu bangkit dan menghubungi Baram. Malam itu, Kolonel Baram menonaktifkan kode Zahra. Iran memilih jalan lain. Mereka menarik kembali peluru terakhir itu, bukan karena takut, tapi karena menang dengan cara yang lebih tinggi. Di markas Mossad, seorang analis berkata pelan kepada atasannya, "Data menunjukkan mereka bisa saja melumpuhkan kami sepenuhnya." Tapi mereka berhenti. Sang atasan menatap layar yang gelap. Mereka sudah membalas, tapi dengan cara yang tak bisa kita balas. Dunia tetap berputar, tapi di balik semua yang tampak damai, dua bangsa masih saling mengintai. Dan di bawah langit yang diam, darah Shatmani tak mengering. Sia-sia, ia telah berubah bentuk menjadi kesadaran bahwa balas dendam bukan harus mematikan, tapi harus membekas. Malam itu, langit Teheran tenang. Tak ada suara sirine, tak ada ledakan, hanya desir angin yang melewati gang-gang kecil, menyapu dedaunan tua yang menguning lebih cepat dari biasanya. Di sudut kota, di sebuah rumah berpagar besi hitam, Zahra duduk sendirian di atas sajadah. Jam dinding menunjukkan pukul 2:50 dini hari. Tangannya memegang sepucuk surat bukan dari ayahnya, tapi ditujukan untuknya. Surat itu baru ditemukan sore tadi, tersembunyi di dalam saku jaket militer Shatmani yang sudah lama disimpan ibunya di lemari paling atas. Tulisan tangan di amplop itu membuat jantung Zahra bergetar. Untuk Zahra, bila aku tak kembali. Tangannya sempat ragu membukanya. Tapi ia tahu, ini bukan hanya surat, ini pesan terakhir dari seorang ayah yang memilih mati di garis depan dan percaya bahwa anak perempuannya akan melanjutkan perjuangan bukan sebagai tentara, tapi sebagai penjaga akal sehat. Perlahan, Zahra membuka surat itu. Isinya hanya 3 paragraf, tapi setiap katanya seperti menyalakan lilin di tengah gelap yang panjang. Zahra, jika kau membaca ini, berarti aku tak sempat pulang. Maaf, karena lebih banyak waktuku kugadaikan untuk negara, tapi kau selalu bersamaku dalam setiap langkah di medan. Jangan jadi seperti aku, Zahra. Aku dibentuk untuk bertempur, tapi kau dibentuk untuk menyembuhkan. Negeri ini tak hanya butuh peluru, tapi butuh anak-anak yang berani berkata, cukup. Ketika darah sudah menggenang sampai lutut, balaslah mereka dengan hidup yang bermakna. Jangan biarkan luka ini membuatmu kehilangan arah. Kau bukan bayanganku, kau adalah cahaya yang harus lahir dari kegelapan ini. Zahra menutup surat itu perlahan, lalu memeluknya ke dada. Air matanya jatuh, bukan karena sedih, tapi karena akhirnya ia mengerti. Ayahnya tidak mati karena ingin dibalas. Ayahnya mati agar tidak ada yang harus dibunuh lagi untuk membuktikan sesuatu yang sudah seharusnya diperjuangkan lewat keadilan dan akal sehat di Temple Lane. Kolonel Baram duduk di ruang kerjanya, dikelilingi berkas-berkas intelijen, tapi malam itu tak satu pun dari dokumen itu yang dibaca. Ia hanya menatap ke layar komputer yang menampilkan folder kosong, bertuliskan Final Strike untuk aksi militer penuh terhadap fasilitas Israel di 2 negara tetangga. Folder itu telah kosong sejak kode Zahra dinonaktifkan. Di atas meja, satu dokumen resmi telah ditandatangani. Perintah untuk menghapus seluruh misi balasan yang melibatkan korban sipil. Baram menandatanganinya sendiri dengan tangan yang awalnya gatal untuk menarik pelatuk. Shatmani, kau benar, bahkan mati pun kau masih memberi arah, gumamnya pelan. Keesokan harinya, dunia dikejutkan oleh sesuatu yang tak biasa. Iran
mengeluarkan pernyataan resmi. Mereka tidak akan membalas lagi, tapi bukan dengan kalimat lemah, bukan dalam nada tunduk, melainkan sebuah pernyataan yang ditulis langsung oleh Ayatollah Khamenei, dibacakan dalam sidang nasional. Kami tidak menuntut darah dibayar dengan darah. Kami menuntut dunia untuk melihat bahwa bangsa ini masih mampu memilih logika di atas dendam. Meski kami berdarah, meski kami kehilangan, jangan salah, kami tetap waspada. Tapi hari ini, kami membalas dengan tidak menjadi seperti kalian. Pernyataan itu menggema di seluruh dunia. Sebagian menyambutnya sebagai langkah damai, sebagian mencibirnya sebagai bentuk kelemahan. Tapi bagi rakyat Iran, itu adalah kemenangan tanpa perang. Dan bagi Zahra, itu adalah cara terbaik untuk menjaga nama ayahnya tetap utuh, bukan sebagai korban, tapi sebagai pengubah arah. Di sore hari yang cerah, Zahra berjalan menuju pusara ayahnya. Di kompleks pemakaman syuhada, ia tak membawa bunga, hanya sebuah amplop yang berisi surat balasan. Ia letakkan di atas nisan. Ayah, aku tak balas mereka dengan peluru, tapi aku pastikan negeri ini tak akan kehilangan cahaya. Aku tak memeluk senjata, tapi aku memeluk pilihan-pilihan yang ayah titipkan. Dan aku akan hidup cukup lama untuk memastikan anak-anak yang akan lahir nanti tak perlu belajar mati muda demi negara. Langit sore perlahan berubah jingga. Angin berhembus tenang, tak ada sirena, tak ada dentuman, hanya suara azan yang menggema dari masjid kecil di kejauhan, dan keyakinan baru bahwa luka tidak harus menjadi alasan untuk terus berdarah. 2 bulan setelah kematian Mayor Jenderal Ali Shatmani, Teheran tetap berdiri, tidak runtuh, tidak melemah, tapi juga tidak lagi sama. Negeri ini telah kehilangan seorang pemimpin, seorang ayah, seorang simbol keteguhan. Namun, dari kehilangan, itu tumbuh sesuatu yang lebih kuat dari bom kesadaran. Di sekolah menengah, di pinggiran kota, Zahra berdiri di depan papan tulis. Ia kini menjadi pengajar tamu untuk kelas pemikiran strategis dan etika dalam peperangan. Ia tak mengenakan seragam militer. Ia tak membawa senjata. Yang ia bawa adalah kisah tentang seorang jenderal yang memilih menahan peluru, padahal bisa menembaknya lebih dulu. Di hadapannya duduk 20 murid laki-laki dan perempuan yang memandangi Zahra dengan mata lebar. Salah satu dari mereka bertanya, "Bu, kenapa ayahmu tidak membunuh kembali mereka yang membunuhnya?" Zahra diam sejenak. Ia menatap ke jendela kelas, di mana pohon aprikot tua berdiri dengan daun-daun kering berguguran. Lalu menjawab pelan, "Karena kalau kita balas dengan cara mereka, kita bukan menang, kita cuma berubah jadi mereka." Sementara itu, di ruang gelap markas besar Mossad, rapat tertutup dilakukan. Agen-agen senior meninjau ulang seluruh operasi terhadap Iran. Data dari 2 bulan terakhir menunjukkan sesuatu yang mereka sebut sebagai anomali. Tidak ada balasan langsung, tidak ada serangan lanjutan, tapi sistem mereka tetap terganggu, dan informasi penting terus bocor. Iran tidak membalas, tapi mereka tidak memaafkan, ujar salah satu analis. Direktur Mossad hanya mengangguk, dan itu justru lebih menakutkan. Di ruang kecil dekat makam militer di Teheran, Kolonel Baram meletakkan setangkai mawar merah di atas pusara Shatmani. Tak ada pidato, tak ada upacara, hanya dirinya, langit sore yang mendung, dan suara pelan angin yang mengalun seperti doa. Ia menarik napas panjang, lalu berbisik, "Kau menang, Jenderal, tapi bukan di medan perang. Kau menang di dalam hati kami, dan kami akan jaga itu." Iran kini sunyi, bukan karena menyerah, tapi karena memilih berpikir panjang. Ayatollah menutup 1 dekade operasi balasan dengan keputusan besar. Semua unit bayangan di luar negeri dinonaktifkan sementara.
bukan karena takut, tapi karena tujuan baru telah lahir pada malam yang sama. Zahra membuka kamar kerja ayahnya untuk pertama kalinya. Sejak pemakaman, semua masih seperti semula. Peta-peta dunia di dinding, foto-foto para siwada, dan di meja kayu itu, sebuah buku catatan kulit yang belum pernah dibuka. Ia duduk perlahan, lalu menyentuh buku itu. Membukanya pelan. Di halaman pertama, tertulis, rencana akhir, menjadikan dendam sebagai alasan untuk berdamai. Di bawahnya, ada peta lama. Tidak ada target rudal, tidak ada posisi musuh, hanya titik-titik kecil di kota-kota. Sekolah, rumah sakit, pusat anak yatim, taman, tempat pengajian, dan catatan kecil. Bangun tempat-tempat ini, maka musuh akan kehabisan alasan untuk menyerang. Zahra menangis malam itu. Tapi air matanya bukan karena kehilangan, melainkan karena akhirnya ia tahu apa yang harus ia wariskan. Tahun berikutnya, sebuah yayasan dibentuk atas nama Shadmani Foundation. Fokusnya pendidikan, psikologi trauma perang, dan perlindungan anak-anak di wilayah konflik. Lambangnya bukan senapan, bukan bendera, tapi selembar tangan terbuka dengan setangkai bunga kecil di tengahnya. Slogan yayasan itu, "Kami tidak membalas dengan darah, tapi kami tidak akan lupa." Sementara itu, di Israel, seorang mantan agen Mossad menuliskan memoir yang akhirnya bocor ke publik. Dalam salah satu halamannya, ia menulis, "Kami menunggu mereka membalas dengan senjata, tapi ternyata mereka balas dengan menciptakan generasi yang lebih kuat. Dan itu kekalahan bagi kami yang hanya tahu cara membunuh." Hari bergonte tahun berlalu. Shadmani tetap mati, tapi ia hidup di pikiran orang-orang yang memilih jalan yang tidak mudah. Jalan melupakan dendam tanpa melupakan luka. Di ujung cerita ini, Zahra berdiri di depan mimbar seminar internasional, berbicara bukan sebagai anak jenderal, tapi sebagai seorang manusia yang belajar. Tidak semua perang harus dimenangkan dengan senjata. Kadang, kemenangan sejati adalah ketika kita bisa menahan peluru terakhir dan memilih untuk memaafkan tanpa membiarkan kejahatan berlalu. Dan di suatu tempat, di atas awan, barangkali Shadmani tersenyum karena darahnya tak tumpah sia-sia, karena kematiannya justru melahirkan kehidupan yang lebih bernilai dari kemenangan manapun. Terima kasih buat kalian yang setia mendengarkan cerita ini sampai akhir. Komen amin agar kita semua dilancarkan rezekinya oleh Allah. Jangan lupa juga untuk share ke grup keluarga, grup alumni, agar mereka juga terinspirasi dari cerita ini. Sampai jumpa di lain waktu. Selamat beraktivitas kembali.